Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 129 KKN Tematik 13 Universitas Islam Sultan Agung Semarang akan membahas mengenai stunting. Nah, apakah teman-teman tahu apa itu stunting? Nah, stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang biasanya ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak di usianya. Nah, biasanya anak-anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit, dan pada saat mereka dewasa akan berisiko untuk mengidap penyakit keturunan. Apa saja sih kebutuhan gizi ibu saat hamil? Sebelumnya, kita harus mengetahui pentingnya zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil membutuhkan zat gizi yang lebih banyak dibandingkan dengan keadaan tidak hamil. Hal ini disebabkan karena selain untuk ibu, zat gizi dibutuhkan bagi janin. Janin tumbuh dengan mengambil zat-zat gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu dan dari simpanan zat gizi yang berada di dalam tubuh ibu. Prinsip pertama gizi seimbang yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan secara seimbang, jumlah dan proporsinya tetap diterapkan. Selain itu, ada beberapa manfaat dari gizi seimbang bagi ibu hamil yang bisa didapatkan, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. 2. Mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal, sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. 3. Membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. 4. Mengatasi permasalahan selama kehamilan. 5. Ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Nah, gizi apa saja sih yang dibutuhkan oleh ibu hamil? Gizi yang dibutuhkan saat hamil yang pertama yaitu makanan pokok sebagai sumber karbohidrat. Contohnya yaitu seperti padi-padian atau serealia seperti beras, jagung, dan gandum, sagu, umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas, serta hasil olahannya seperti tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, havermouth, dan bihun. Yang kedua yaitu sumber protein, di mana sumber protein di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber protein hewani yang terdiri dari daging, ayam, telur, susu, dan keju. Lalu ada juga sumber protein nabati, yaitu kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo, serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Yang ketiga, yaitu ada sumber zat pengatur seperti buah dan sayur, di mana sayur contohnya yaitu ada bayam, daun singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat, serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Lalu ada buah, antaranya yaitu pepaya, mangga, nanas, nangka, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Nah, ada juga pembagian kebutuhan gizi berdasarkan usia kehamilan, yaitu pada trimester 1 dibutuhkan energi yaitu 180 kilokalori, protein 20 gram, lemak 6 gram, karbohidrat 25 gram, yang dimana setara dengan biskuit 1 buah, telur ayam rebus 1 butir, susu sapi segar setengah gelas, dan pada trimester 2 dan 3 dibutuhkan energi 300 kilokalori, protein 20 gram, lemak 10 gram, karbohidrat 40 gram, yang setara dengan 1 mangkuk bubur kacang hijau. Kacang hijau 5 sendok makan, santan seperempat gelas, gula merah 1 sendok makan, dan telur ayam rebus 1 butir. Selanjutnya yaitu status gizi dan status kelahiran anak, di mana status gizi dan status kelahiran anak ini digunakan dengan metode Z-score. Z-score adalah screening yang digunakan untuk mengetahui
status gizi seorang anak dan juga status kelahiran seorang anak tersebut. Nah, di sini Z-score ini dikategorikan atau dibedakan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, bisa dilihat dari berat badan anak tersebut, kemudian usia dari anak tersebut, dan juga tinggi badan dari anak tersebut. Yang pertama yaitu pada anak yang umurnya 0 sampai 60 bulan, di situ bisa dilihat status gizinya berdasarkan Z-score. Misalnya gizi buruk, maka untuk nilai Z-score-nya yaitu kurang dari negatif 3 SD. Apabila disebut gizi kurang, maka untuk Z-score-nya itu nilainya kurang dari 3 SD sampai dengan kurang dari negatif 2 SD. Kemudian apabila gizi baik, maka Z-score-nya itu negatif 2 SD sampai dengan 2 SD. Dan untuk yang gizi lebih, maka Z-score-nya itu lebih dari 2 SD. Selanjutnya, bisa dilihat juga dari panjang badan menurut umur atau PB plus umur. Misalnya di sini dari usia 0 sampai 60 bulan. Untuk kategori sangat pendek, nah di sini bisa dikategorikan apakah seorang anak tersebut stunting atau tidak. Misalnya di sini apabila sangat pendek, maka nilai Z-score-nya yaitu kurang dari negatif 3 SD. Namun apabila pendek, dari negatif 3 SD sampai dengan kurang dari negatif 3 SD. Apabila normal untuk tingginya, maka negatif 2 SD sampai dengan 2 SD. Apabila tinggi, maka lebih dari 2 SD. Nah, kemudian bisa juga dilihat dari berat badan, tinggi badan, kemudian indeks massa tubuh atau IMT, sangat kurus, normal ataupun gemuk. Di sini dilihat dari ambang batas atau penilaian dari Z-score-nya tersebut. Selanjutnya, komposisi makan yang dapat dikonsumsi oleh ibu hamil yaitu pada trimester 1, ibu hamil memerlukan asam folat yang dapat didapatkan dari bahan makanan yaitu sayuran berdaun hijau, tempe, serta serealia atau kacang-kacangan. Lalu ibu hamil pada trimester 1 juga membutuhkan asam lemak tak jenuh yang bisa didapatkan dari bahan makanan ikan laut, ikan tenggiri, ikan kembung, dan lain-lain. Lalu membutuhkan juga vitamin B12 yang bisa didapatkan dari bahan makanan hasil ternak dan produk olahannya, serta produk olahan kacang kedelai. Dan terakhir dibutuhkan juga vitamin D yang bisa didapatkan dari bahan makanan ikan salmon dan susu. Pada trimester 2, ibu hamil membutuhkan vitamin A yang bisa didapatkan dari bahan makanan daging ayam, telur bebek, kangkung, wortel, dan buah-buahan. Selanjutnya ada kalsium yang bisa didapatkan dari bahan makanan yogurt, bayam, jeruk, dan roti gandum. Dan terakhir, membutuhkan zat besi yang bisa didapatkan dari bahan makanan kacang-kacangan, sayuran hijau, daging sapi, hati sapi, dan ikan. Pada trimester 3 dibutuhkan vitamin B6 yang bisa didapatkan dari bahan makanan kacang-kacangan, hati, gandum. Selanjutnya ada serat yang bisa didapatkan dari bahan makanan sayuran dan buah-buahan. Selanjutnya ada vitamin C yang bisa didapatkan dari bahan makanan kol, nanas, papaya, jambu, jeruk, dan tomat. Selanjutnya ada seng, bisa didapatkan dari bahan makanan bangan, hati sapi, telur, dan daging sapi. Yang terakhir, yaitu ada yodium yang bisa didapatkan dari bahan makanan garam dapur, udang segar, dan ikan laut. Ada beberapa makanan yang perlu diatasi dan dihindari oleh ibu hamil, yaitu menghindari makanan yang diawetkan, menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang, membatasi kopi dan coklat, membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, membatasi makanan yang mengandung gas, dan membatasi konsumsi makanan ringan. Nah, ada beberapa contoh makanan yang dapat diterapkan oleh ibu hamil, yaitu saat sarapan, saat makan siang, saat selingan, serta saat makan malam.
Selanjutnya, vitamin untuk anak agar mencegah stunting, yaitu ada vitamin B1 untuk anak susah makan. Untuk mengonsumsi vitamin B1 ini akan meningkatkan nafsu makan. Nah, untuk makanan yang mengandung vitamin B1 ada telur, ada daging, nasi, kentang, roti, sayur, buah, dan kedelai. Selanjutnya ada asam folat atau vitamin B9, ini untuk membentuk sel-sel baru dalam tubuh dan juga membantu proses metabolisme. Makanan yang mengandung vitamin B9 ini ada telur, ada seafood seperti cumi, udang, dan juga ada daging unggas atau daging ayam, ada hati sapi, ada susu, sayuran hijau seperti bayam, sawi, dan ada kacang seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang merah. Selanjutnya ada vitamin B12 untuk menunjang pertumbuhan tinggi anak. Yang mengandung vitamin B12 ada daging, ada ikan, ada susu, keju, dan juga telur. Dan juga ada vitamin A. Vitamin A untuk membantu meningkatkan kesehatan tulang dan mendorong anak tumbuh lebih tinggi. Makanan yang mengandung vitamin A ada ubi, ada wortel, ada hati ayam, dan juga sawi. Dan ada juga vitamin D. Vitamin D untuk membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Makanan yang mengandung vitamin D yaitu ada ikan tuna, ada susu, dan juga untul. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting? Yang pertama itu ada kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan atau sanitasi lingkungan yang buruk itu meliputi akses air bersih yang tidak memadai, penggunaan fasilitas jamban yang tidak sehat, dan perilaku higien mencuci tangan yang buruk berkontribusi terhadap peningkatan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan. Jika diarenya berlanjut melebihi 2 minggu, itu akan mengakibatkan anak mengalami gangguan gizi yaitu berupa stunting. Yang kedua, ada makanan pendamping ASI dan ASI eksklusif. Gizi yang diperoleh sejak bayi lahir sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya, termasuk resiko terjadinya stunting. Pada usia 6 bulan, kebutuhan bayi akan energi dan gizi mulai meningkat dan tidak dapat terpenuhi hanya dengan ASI saja, sehingga diperlukan makanan pendamping ASI. Jika makanan pendamping ASI tidak diperkenalkan sekitar usia 6 bulan, atau jika diberikan secara tidak tepat, dapat menjadi faktor risiko stunting. Dalam pemberian MPASI, itu perlu diperhatikan dari jumlahnya yang cukup, waktunya, tekstur, variasi, metode pemberian, dan prinsip kebersihan. Selanjutnya, pola pemberian makan pada anak. Pola pemberian makan pada balita harus dilakukan dengan tepat agar gizi pada balita bisa tercukupi dengan baik. Nah, di sini ada beberapa pola pemberian makan pada anak berdasarkan dari usianya. Pada bayi umur 0 sampai dengan 6 bulan hanya diberikan ASI eksklusif. Karena pada usia ini pemberian ASI saja sudah bisa memenuhi kebutuhan gizi pada bayi. Lalu pada usia 6 sampai 9 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI yang bentuknya lumat halus. Karena pada usia ini bayi sudah memiliki refleks mengunyah. Makanan pendamping ASI yang bisa kita berikan seperti bubur susu, biskuit yang ditambahkan dengan air atau susu, pisang dan pepaya yang dilumatkan lalu diberikan kepada bayi. Lalu pada usia 9 sampai dengan 12 bulan, bayi mulai diperkenalkan dengan makanan yang lembek seperti bubur. Nah, untuk frekuensinya itu bisa diberikan 2 kali sehari. Selanjutnya, kepala asuh. Kepala asuh mengganti suasana makanan atau varian menu makanan, jadi agar tidak bosan. Lalu selanjutnya ada buat makanan yang menarik. Dan juga ada membujuk anak untuk makan tetapi tidak memaksa. Selanjutnya ada dampingi anak ketika makan. Jadi ketika makan, dampingi anak untuk makan. Setelah teman-teman mendengarkan pembahasan mengenai stunting, penyebab dan pencegahannya, sangat penting juga nih buat teman-teman nambah pengetahuan lebih lanjut tentang stunting. Nah, di sini teman-teman bisa mengunjungi website yang tertera di video kami ya. Sekian pembahasan stunting dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.